Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil kali ini. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah bawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh jawaban untuk tugas video gambar struktur bangunan 2, yaitu tentang spesifikasi mutu material beton dan tulangan. Di SNI 2847 tahun 2013 membagi penentuan mutu beton berdasarkan 5 aspek seperti yang sudah dijelaskan pada lembar halaman pertama. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjelaskan sambil menggunakan panduan, itu silahkan, tidak masalah. Yang penting pemahamannya sudah terkonsep di pembicaraan kalian. Ini sekarang contohin. Bismillah. Jadi untuk penentuan mutu beton, SNI 2847 tahun 2013 membagi ke dalam 5 aspek. Pertama, penentuan mutu beton berdasarkan tipe penggunaan untuk tujuan beton struktural yang diatur oleh pasal 1.1 dengan mutu beton 17 MPa. Yang kedua, beton dengan spesifikasi paparan sulfat atau tahan terhadap kadar asam. Pasal yang mengatur adalah pasal 4.3.2, di mana mutu beton berkisar dari 17 MPa sampai dengan 35 MPa. Selanjutnya, beton ditentukan berdasarkan umur beton 28 hari, di mana pasal mengatur adalah pasal 5.1.1 dan pasal 19.3.1. Mutu beton yang direncanakan harus lebih besar daripada 17 MPa dan harus lebih besar daripada 21 MPa. Selanjutnya, spesifikasi keempat adalah spesifikasi sistem rangka pemikrolemen khusus atau disingkat dengan SRPMK dengan jenis beton struktural dengan tipe beton normal. Pasal yang mengatur adalah pasal 21.1.4.2, di mana mutu beton harus lebih besar daripada 21 MPa. Selanjutnya, spesifikasi kelima, yaitu tentang sistem rangka pemikrolemen khusus. Namun di sini mutu betonnya adalah beton ringan. Pasal yang mengatur adalah pasal 21.1.4.3, di mana mutu beton ringan tersebut tidak boleh lebih besar daripada 35 MPa. Berdasarkan 5 aspek tersebut, kita mempermudah penentuan mutu beton. Untuk spesifikasi konstruksi kita di sini itu dibagi menjadi 7 tahapan. Tahapan pertama yaitu penentuan mutu beton ditentukan berdasarkan lokasi gedung itu berada. Contohnya, kita ingin bangun gedung di pesisir, pegunungan, dataran tinggi dan rendah. Tentu saja iklim atau keadaan geografis juga berpengaruh di sini. Yang kedua, berdasarkan iklim daerah tersebut. Geografis akan juga membahas tentang iklim. Kalau pesisir rata-rata panas, kalau misalnya dataran tinggi rata-rata lembab dan sering hujan. Yang ketiga, berdasarkan fungsi struktur. Nah, ini yang paling mudah nih. Jadi contohnya kita ingin menentukan mutu beton berdasarkan fungsi struktur. Maksudnya apa? Apakah sama mutu beton yang direncanakan untuk sekolah dengan untuk rumah sakit yang jumlah lantainya lebih banyak? Atau apakah sama mutu beton yang direncanakan untuk gedung rendah dengan gedung tinggi? Itu tentu saja berbeda. Jadi fungsi-fungsi tersebut itu juga menetapkan dan mempengaruhi mutu beton tersebut. Yang keempat, berdasarkan geometri struktur. Nah, geometri struktur ini penentuan mutu beton berdasarkan bentuk daripada struktur tersebut. Contohnya, ada struktur yang beraturan, ada struktur yang tidak beraturan. Tentu saja akibat daripada bentuk yang tidak beraturan ini akan mengakibatkan peningkatan mutu beton. Yang kelima, nah, yang tadi ini berdasarkan aspek tahan sulfat. Tadi aspek tahan sulfat diatur oleh pasal 4.3.2, di mana mutu beton berkisar daripada 17 MPa sampai 35 MPa. Ketika kita bicara asam sulfat, ini contoh kasusnya di mana? Contoh kasusnya itu seperti di pabrik pupuk. Jadi pabrik pupuk itu banyak mengandung bahan kimia. Kemudian untuk pabrik-pabrik atau farmasi atau di
di tempat-tempat kayak dermaga, kayak di daerah pesisir lah tuh. Jadi yang ini tingkatan mutu berdasarkan bukan lagi daripada segi aspek bentuknya, tapi lebih kepada tahan terhadap kadar asam. Yang keenam, berdasarkan tahan terhadap beban khusus. Nah, untuk beban khusus ini jarang terjadi di lapangan karena penggunaannya itu hanya tergantung daripada beberapa beban tertentu. Tuh dia. Contohnya kayak kita bilang kita ingin menetapkan mutu beton yang fungsi penggunaannya untuk naruh benda yang berat di atas. Tuh, misalnya lantai 2 kita taruh lantai yang lebih tinggi, kita taruh beban yang lebih khusus tuh. Jadi itu penetapan mutu betonnya tuh sendiri lebih tinggi akibat beban tersebut. Dan yang ketujuh, berdasarkan aspek tahan gempa. Nah, tahan gempa di Indonesia ini adalah daerah yang rawan gempa, sehingga penetapan mutu beton digolongkan atau ditentukan berdasarkan respons struktur terhadap beban gempanya. Jadi ketika kita coba netapin mutu beton berdasarkan spesifikasi konstruksi, berapa dibuat. Peraturan ini juga mengacu kepada spesifikasi ini juga mengacu kepada pasal 21 T1 T4 T2, di mana mutu beton ditentukan berdasarkan sistem rangka pemikul khusus. Itu ya. Apa maksud daripada sistem rangka pemikul khusus? Sistem rangka pemikul khusus di sini adalah sistem rangka yang direncanakan untuk daerah yang sering terjadi gempa atau memiliki kadar gempa yang tinggi. Berdasarkan lokasi tersebut, lokasi gempanya. Jadi begitulah cara penentuan mutu beton berdasarkan SNI 2847 tahun 2013 dan berdasarkan spesifikasi konstruksi yang ingin kita laksanakan atau yang ingin kita buat. Jadi untuk penetapan mutu betonnya hanya sampai di sini saja. Untuk pembahasan materi 1, 2, materi 2, 3, dan 4 itu kita bahas terpisah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis komentar di bawah. Baik lagi ke tugas tadi. Jadi seperti itulah cara daripada penyampaian untuk jawaban tugas spesifikasi mutu beton. Untuk kalian yang ingin membahasnya terpisah atau membuat video ini gabungan, itu silakan, tidak ada masalah. Yang penting video yang terpisah ini linknya juga dikirimkan ke grup gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin buat lebih kreatif lagi atau lebih inovatif lagi, silakan, itu nggak ada menutupi tuh. Atau ingin dipadatkan lagi waktunya atau lebih di editing lagi, itu juga nggak ada masalah. Itu dia. Lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.